keluarga dulu. Keluarga sudah beres, kita baru keluar. Kalau keluarga belum beres, kita jangan. Kenapa? Kita bisa lakukan untuk orang lain, tapi kita tidak lakukan untuk anak sendiri, keluarga sendiri. Kita akan tidak dipandang. Kenapa? Itu mah hanya suatu cari nama ya kan. Jadi kita ingin seimbang gitu loh. Seimbang di dalam, seimbang di luar gitu loh. Baik, semangat pagi untuk semuanya. Semangat pagi ibu-ibu cantik hari ini. Terima kasih Tia. Terima kasih Tia. Ya, apa kabar Ibu Nana? Baik sekali. Ibu Nyoman apa kabar Ibu? Luar biasa. Waduh, satunya baik sekali, satunya luar biasa. Ini loh enak-enaknya kalau bareng ibu-ibu. Nih, ada lebihnya juga kalau podcast bareng ibu-ibu. Hari ini dibawain makanan. Saya sengaja nih, karena kalau bukan ibu-ibu jarang nih. Ini salah satu hal yang luar biasa yang bisa kita nikmati hari ini, Ibu. Thank you, karena sudah dibawakan makanan luar biasa untuk tim kita yang ada di sini, tentunya ya. Ini plusnya kalau podcast bareng ibu-ibu. Pasti akan ada makanan yang tersedia. Makanannya lebih. Nah, bener banget. Berarti identik ya Bu, kalau makanan itu identik dengan ibu-ibu. Betul. Nah, ngomongin tentang ibu-ibu, hari ini saya kedatangan dua tamu luar biasa, ibu-ibu cantik yang semangat banget. Nah, Ibu, kan kita mau membahas tentang gimana sih ini ibu-ibu udah repot dengan pekerjaan rumah, repot dengan hal yang lainnya, tapi masih direpotkan dengan kegiatan organisasi. Nah, ini nanti akan timbul banyak pertanyaan deh. Tapi saya mau tanya dulu ke Ibu Nyoman dan Ibu Nana. Selama berkecimpung di organisasi ini, apa aja sih Bu yang dilakukan di organisasi Bu? Pertama di lingkungan wihara. Saya bersama teman-teman manage segala kegiatan. Terus untuk di MBI, Majelis Indonesia, sebagai salah satu dari pengurus DPC Jakarta Pusat. Jadi kesibukannya apa aja Bu kalau di wihara dan di lingkungan? Kalau wihara ya mengatur apabila kita ada puja bakti, kita harus memanage mereka dalam berbagai bidang, mengatur mereka supaya tuh pada saat kita kematian sudah beres gitu loh. Jadi berjalan dengan baik. Pelayanannya apa aja sih Bu selain hanya di wihara? Ada yang lainnya juga nggak sih Bu aktivitasnya? Kalau untuk wihara, lingkungan wihara kita ada pelayanan duka. Pelayanan duka. Apabila umat kami ada orang tua, saudara yang meminta kami tim untuk membacakan Parita Awang Manggala, kami siap bantu. Saya dengar-dengar juga Bu Nyoman sama Bu Nana juga ada pelayanan ke lapas juga ya Ibu ya? Betul sekali. Kemarin kita tanggal 9, kita juga ada pelayanan di lapas, kita merayakan Hari Kapina. Juga ada Bante Damanata, terus sama Mary, sama Mera, satu jadi. Ibu kalau pelayanan di lapas itu apakah di hari-hari besar juga atau di hari yang lainnya juga ada? Kami setiap 2 bulan sekali dari DPC Jakarta Pusat akan melakukan pelayanan di lapas. Lapas khusus, maksudnya ini lapasnya khusus ibu-ibu kah atau wanita dan anak-anak? Wanita dan anak. Tapi khususnya sekarang lebih banyak ke wanita. Ke wanita ya, karena sama-sama wanita jadi bisa bertemu dengan baik ya di situ ya Ibu ya. Wah, luar biasa sekali. Susah nggak sih Ibu untuk melakukan pelayanan nih? Pelayanan di wihara, pelayanan di lembaga kemasyarakatan juga seperti itu Bu? Sejauh ini masih bisa kita handle. Kita utamakan dulu keluarga. Kita tidak mengabaikan keluarga. Kita manage waktunya, bisa lakukan pada jam-jam tertentu. Mungkin kayak contoh pelayanan duka kita di malam hari. Kalau yang untuk pelayanan lapas kita sudah ditentukan pada hari Sabtu. Mungkin lebih
Jadi lebih mudah mudah. untuk memanage waktunya, Ya. kapan waktu dengan keluarga, kapan waktu tuh. dengan sosial ya Ibu ya. Bu, mau tanya nih, kalau di rumah lebih sibuknya apa? Karena mohon maaf ini Bapak Ibu, kadang kalau ngomongin sama ibu-ibu, apalagi usianya ya agak lebih dikit, biasanya lebih sibuk dengan cucu lah atau apa. Lebih sibuknya apa Bu? Dengan cucu aja atau cukup dengan anak aja? Ngurus cucu dan anak dan keluarga. Wah. Segala pekerjaan A sampai Z kami harus lakukan. Ini ya, lebihnya ibu-ibu yang kadang-kadang itu kayaknya pekerjaan gampang, tapi rumitnya minta ampun ya Bu ya. Nggak ada istirahatnya kadang ya. Berarti kalau untuk kesibukan sehari-harinya untuk Ibu Nyoman dan Bu Nana mengurus rumah tangga aja bersama anak dan cucu, keluarga ya Ibu ya, sangat luar biasa. Ini karena nggak semua orang Ibu, nggak semua ibu-ibu mau disibukkan dengan kondisi yang ada di luar. Kadang ngurusin rumah aja udah capek nih, ngapain sih harus urus-urusin yang di luar. Kalau ada yang begitu, bagaimana menurut Ibu Nyoman sama Bu Nana? Kalau menurut saya, capek nih ngurusin rumah. Menurut saya kita mengerjakannya dengan senang hati, dengan ikhlas. Apapun yang kita lakukan di dalam rumah, itu pasti akan menemukan buah hasil yang sangat-sangat baik. Dengan keluarga, dengan cucu. Kebetulan saya sendiri juga di rumah ya, ada cucu 3, anak menantu semua kerja. Terus kebetulan saya sendiri juga masih ada usaha. Waduh, masih ada usaha. Jadi masih disibukkan dengan hal itu ketika melakukan pelayanan. Merasa terganggu nggak sih Bu kalau tiba-tiba itu ditelepon, Bu Nyoman bisa nggak sih kesini melakukan pelayanan duka nih di rumah duka A, B, atau C gitu. Itu menyusahkan nggak sih Bu? Kalau menurut saya semuanya tidak, mudah saja, tergantung. Jadi kan kita di wihara itu sudah ada yang manajenya, seperti Bu Nana. Bu, nanti sore kita ada ini pelayanan. Oh iya, jam berapa? Oke saja gitu. Betul. Berarti juga tergantung lihat situasi dan kondisi. Iya, kalau. betul. Tapi fleksibel aja ya Ibu ya. Pernah ada kendala nggak sih Bu untuk melakukan pelayanan? Sejauh ini dia tidak ada. Paling kalau kita merasa kayak sakit lah atau keperluan keluarga yang tidak bisa, ya kita bisa satu tim ini bisa saling bantu gitu. Jadi tetap jalan gitu. Jadi bergantian ya Ibu. Iya, betul. Aduh, ini saya ngobrol sama ibu-ibu dari tadi, Bu Nyoman sama Bu Nana itu suaranya lembut-lembut sekali. Beda ya sama saya ya, kayaknya kalau saya itu suara saya seperti petir kalau di rumah ini. Kayaknya kalau Ibu Nana sama Bu Nyoman di rumah nggak kayak petir ini suaranya. Lembut ya. Karena sudah terbiasa berlatih. Bu, kalau untuk di saat pelayanan, soalnya melihat ibu-ibu mau disibukkan dengan hal luar itu, nggak semua orang itu mampu. Nggak semua orang itu bisa menjalankannya dengan sepenuh hati. Pernah nggak sih Bu mendapatkan komplainan dari anak atau dari sanak keluarga? Ini gimana sih kok? Ama ini sibuk sekali sih ama aku sampai ini. Pernah nggak Ibu merasakan gitu? Selama ini yang penting pekerjaan di rumah kita tidak pernah abaikan. Sebelum kita berangkat, pekerjaan di rumah kita sudah selesaikan. Mereka tidak akan merasa terganggu. Karena menurut prinsip saya ya, kita sudah disibukkan dengan pekerjaan dari A sampai Z itu di rumah nggak habis-habisnya. Kita melakukan suatu pelayanan, suatu kegiatan di luar rumah itu membawa kita tuh suatu kebahagiaan yang tidak bisa terlukiskan. Jadi kita nggak stres gitu loh. Jadi kita kalau di rumah terus ya, tanpa ada pelayanan di luar itu beda gitu loh. Kayak teman-teman saya bilang, aduh saya setiap hari stres gitu. Tapi bagi kami yang melayani dari luar, terus melayani untuk keluarga, kami memberikan suatu kebahagiaan gitu loh. Kita yang tidak didapatkan oleh orang lain gitu. Itu yang memberikan kebahagiaan kepada kami gitu loh. Kami tuh merasa ya, kami bisa melakukan dua-duanya gitu loh. Malah kita pelayan di luar itu memberikan sesuatu kebahagiaan bagi kami yang tidak stres di rumah gitu loh. Jadi malah jadi bahan ini ya Bu ya, refreshing di luar betul, ya. Iya gitu loh. Ini unik nih, refreshingnya nggak harus ke tempat wisata. Iya. Tapi cukup melakukan pelayanan itu luar biasa. Kalau Ibu Nyoman? Ya, kalau saya sebelum saya melakukan pelayanan keluar, saya merapikan dulu di dalam rumah.
Saya merapikan dulu di dalam rumah, selalu saya bertanya kepada anak-anak saya, besok mama ada pelayanan, apakah kalian bisa menjaga anak kalian? Tapi anak-anak selalu bilang, oke mah, lakukan apa yang mama bisa lakukan, masih mama bisa melakukan, silahkan lakukan. Nah, jadi saya untuk anak-anak saya bisa handle. Berarti ada dukungan dari keluarga juga, ini luar biasa. Ternyata untuk melakukan pelayanan biar tenang, damai, dan sentosa tentunya, di rumah udah harus dibereskan dengan baik dulu ya Ibu ya. Betul. Aduh, ini saya kayaknya perlu belajar deh. Nah, karena gini Bu, tapi belum pernah ya ada komplainan dari keluarga, ini terlalu sibuk dulu. Selama ini mereka mengerti, karena merasa juga mamanya butuh hiburan. Kalau di rumah saja, aduh kasihan mamanya. Ini hiburannya nggak perlu kayak ke ini Bu, ke tempat wisata dan lainnya, nggak perlu kah Ibu? Nggak perlu. Hiburannya tuh nggak perlu mengeluarkan yang kocek dari kantong sendiri, harus sekian gitu, tidak. Kita pelayanan cukup hanya ongkos, ya kan? Lebih nyaman, kita bertemu sama orang banyak, kita bisa bergaul sama teman-teman, gitu. Wah, mantap. Jadi ini adalah suatu refreshing yang dilakukan ya Bu. Jadi melakukan pelayanan sekaligus, ya anggap saja ini adalah suatu hiburan yang bisa dilakukan begitu ya. Iya betul. Di balik sibuknya seorang ibu-ibu yang harus masak, nyuci, siapin makanan, bersihin segala macam, ternyata ada sesuatu hal yang bisa membuat bahagia tetap dengan hal yang simpel seperti itu ya Ibu ya. Nah Ibu, Ibu berapa lama sih? Kan kalau jujur Tia kenal Bu Nana sama Bu Nyoman memang nggak berpuluh-puluh tahun kan, belum ya Bu ya. Yang ingin Tia tanyakan itu, dari sejak kapan sih Ibu mulai aktif dalam pelayanan? Apakah menjadi, kayak Ibu kan tadi udah ngomong jadi ketua DPC, Ibu juga mau jadi udah jadi ketua DPC, terus sibuk di wihara. Apakah itu dari dulu zaman kecil, diawali dari dulu zaman kecil, atau setelah menikah baru disibukkan dengan ini, atau gimana Bu? Sejak kapan? Kalau saya mulai aktif di wihara itu di 2009. Nah, pada saat itu saya usahanya sebagai umat biasa. Nah, tiba-tiba suatu hari ditunjuk sebagai bendahara. Saya mikir, ya saya terima, karena kan memang saya kerja sebelumnya adalah bendahara, jadi mengerti dikit. Dari situ tentang keuangan ngerti dikit gitu ya Bu ya. Jadi saya terapkan sesuai dengan saya dulu pegang pekerjaan di kantor gitu loh. Ternyata enjoy sampai sekarang gitu loh. Malah saya timbul suatu kebahagiaan. Kenapa? Itu pekerjaan yang rumit tapi simple tapi rumit gitu loh. Orang lain tidak bisa lakukan, saya bisa lakukan. Jadi timbul suatu rasa bersyukur gitu loh, bahwa saya bisa dengan pekerjaan kecil ini saya bisa membantu kelangsungan wihara. Salah satunya adalah sebagai bendahara, dari pembukuannya, keuangannya kita bisa bantu gitu, ke handle gitu. Belum tentu teman saya bisa gitu. Jadi rasa bersyukur itu yang membuat saya bertekad gitu loh untuk bantu terus sampai hari ini. Oh, jadi kalau terhitung dari sekarang 14 tahun ya, cukup lama. Melakukan itu cukup lama. Tapi bukan dari kecil gini enggak ya? Enggak. Tapi itu sudah cukup lama dan sangat luar biasa sih Bu. Ibu bisa konsisten sampai dengan saat ini melakukan hal itu. Kalau Ibu Nyoman? Ya, pertama kali jujur saya katakan, saya setelah berumah tangga dengan suami, saya baru mengenal agama Buddha. Karena kan tadinya saya agama saya Hindu. Nah, di samping itu, karena suami saya adalah bukan Buddhis sebenarnya, dia adalah agama Tao. Jadi kebetulan anak saya itu masuk sekolah. Dia bertanya, Mama, Buddha Siddhartha itu asalnya dari mana? Sedangkan saya tidak begitu paham hal itu. Saya menjawab sama anak-anak. Saya bertanya sama suami saya, nggak tahu. Gua mah taunya tung-tung cet. Dia bilang begitu. Jadi saya bingung. Nah, di awal itu saya yang mengantarkan itu ke satu kesalahan. Saya yang mengantarkan anak saya sekolah di tetangga lah ya. Akhirnya keterusan dari situ. Nah, saya berpikir, kenapa kok
saya sedangkan ada wihara dekat rumah, kok saya nggak hadir gitu ya kan. Akhirnya belakangan saya bertemu sama Ibu Supadarmi, Romo Supadharma. Beliau mengajak. Oh iya, itu senior zaman dulu banget ya Bu ya. Saya pernah membaca sejarahnya, wah zaman dulu banget. Beliau mengajak saya. Akhirnya saya pergi. Guru kan beliau ya Bu ya? Betul. Guru ya. Akhirnya saya pergi ke Wihara Bodhidharma. Di situ saya betul-betul melayani dari nol ya istilahnya, yang belum mengenal. Terus saya bertanya, Bu, agama Buddha itu apa sih yang begininya? Ehipasiko itu apa sih Bu? Kamu datang, lihat dan buktikan sendiri. Beliau mengajarkan saya seperti itu. Lalu saya mencari dan mencari, akhirnya menemukan hal itu. Jadi dari situlah saya mantap untuk mempelajari agama Buddha. Di samping itu, nah kebetulan karena kita di wihara itu satu naungan dengan Lociabio, pada saat itu setelah Ibu Supadarmi nggak ada, jadi di sebelah itu selalu kalau ada yang meninggal untuk baca parita, itu biasanya saya yang dipanggil dengan check it di sana. Oh, jadi dari awal karena anak kepepet nih harus belajar agama Buddha ya. Ibu nggak tahu jawabannya jadi harus ke wihara ya. Tapi itu adalah pengalaman luar biasa sehingga dari situ mulai ikut puja bakti, terus bisa melakukan pelayanan dengan memimpin puja bakti dan lain sebagainya begitu ya Ibu ya. Nah ini kan kadang berawal bukan dari visi misi, bukan ya Bu ya. Saya bertekad untuk begini, enggak ya Ibu ya. Karena siapa tahu ada yang begitu, wah sudah wow di awal, berikutnya udahlah. Tapi ini luar biasa, Ibu bisa menjalankan bertahun-tahun dengan kondisi, karena pelayanan itu menurut Ibu deh, ada nggak enaknya nggak sih Bu? Kalau untuk saat ini sih belum ya, maksudnya kadang ada orang tanya gitu, kamu dibayar berapa gitu kan? Saya bilang kami tidak dibayar. Kok bisa, kok mau gitu loh? Karena kami hanya melayani dengan hati, ya kan? Jadi ongkos ditanggung oleh wihara. Jadi kan kita cuma datang ikut aja. Oh, bawa diri aja. Jadi tidak memberikan kesusahan gitu loh. Jadi kami sudah sepakat bahwa kami melayani dengan hati. Jadi semua ditanggung oleh wihara gitu loh. Kenapa? Karena kendala kan pasti semua orang mah kendala ongkos ya gitu ya kan. Jadi saya sebagai selaku ketua wihara, saya bilang pokoknya umat jalan, ongkos ditanggung gitu loh. Jadi itulah prinsip yang pertama yang kami jalankan sampai sekarang. Jadi kami semua bahagia gitu loh. Jadi nggak berat gitu loh. Kadang-kadang kita udah tahu pelayanannya, udah keluar tenaga, udah keluar duit, hati nggak bakalan bisa bahagia gitu loh. Jadi kita cuma bawa diri aja gitu loh. Itu yang prinsip saya itu yang membuat kami semua tuh berjalan gitu loh. Tanpa ada beban untuk mikirin ongkos lagi gitu loh. Yang penting bawa diri ya Bu, ya mau aja ke wihara ya. Iya, berarti teman-teman saya selama ini oke, jalan gitu loh. Kapanpun mereka bisa jalan gitu loh, karena tidak mikir yang lain lagi gitu loh. Jadi nggak pernah merasa dirugikan atau pernah merasa sakit hati, nggak pernah ya Bu. Ini luar biasa loh ibu-ibu bisa begini. Saya belum tentu. Kalau ibunya Wan, pernah nggak sih Bu kayak udahlah lala nggak mau berorganisasi lagi, pernah nggak Bu? Selama ini sih tidak ya. Aman ya Ibu ya? Aman-aman aja. Selama di rumah juga anak-anak selalu mendukung gitu. Jadi menurut saya sih saya aman aja, nyaman aja. Aman aja, nyaman aja. Wah ini luar biasa. Soalnya ya mungkin saya lebih muda kali ya Bu. Jadi emosinya gampang naik turun. Apalagi baru-baru jadi ibu. Jadinya kayaknya emosinya itu kadang tidak tertahankan juga, kadang lebih ke naik turun. Ini perlu belajar ini kayak seperti saya ke ibu-ibu yang seperti ini, karena pelayanan itu ya tadi kan udah ditanya digaji berapa, dapat uang apa gitu kan, dapat apa sih di sana gitu. Jujur nih Pak, kadang-kadang ya teman-teman kalau kita aktif di wihara itu ada berkahnya banyak sih sebenarnya ya kan ya Bu ya. Yang paling sering lebih sih ya ini makanan. Jujur ya itu kan itu udah dididik begitu kayaknya makanan pasti ada gitu. Nah Bu, selama melakukan
pelayanan, pernah nggak sih menemukan hal-hal yang nggak nyaman? Ya, kalau menurut saya Tia begini, karena di organisasi atau di pelayanan di wihara itu saya belajar untuk mengenal karakter teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di satu wihara. Bukannya mereka yang harus mengenal saya yang harus mengenal mereka. Bagaimana karakternya mereka. Jadi saya yang harus mempelajari itu. Wah. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ini kalau udah begini prinsipnya memang dari awal udah bagus. Kalau Ibu enggak ya Bu ya? Selama ini kayaknya tidak deh. Ya cukup memaklumi aja lah. Ya. Ya namanya orang karakter beda-beda begitu ya Bu ya. Tapi ya selama semakin banyak kita melayani ya kan, kita mengerti bahwa ini kepentingan bukan buat kita saja gitu ya, tapi kepentingan untuk orang lain. Kita merasa itu apapun yang terjadi tidak perlu dengan diselesaikan yang emosi gitu loh. Kita bisa diskusi dengan teman, apa yang salah. Kita juga harus menerima apabila kita dapat kritikan dari teman. Itu penting. Nah, jadi kita tidak egois ya. Oh, saya harusnya contoh saya jadi ketua. Oh, mereka harus menerima, harus mendengarkan. Oh, tidak, saya tetap mendengarkan kata teman saya, sesama pengurus yang lain gitu loh. Itu yang maksudnya akur gitu loh. Jadi kita tidak ada suatu rasa persaingan gitu loh. Walaupun kita sebagai ketua, saya pribadi ya, saya sebagai ketua, saya tetap bersama teman-teman bahwa saya rangkul gitu loh. Saya tetap adalah yang dulu gitu loh, sampai sekarang tuh sama gitu loh. Itu hanya suatu jabatan, tidak membuat kita lebih sombong gitu. Tidak membuat kita ego ketua, kamu bukan gitu nggak ya Bu? Enggak, ya? tidak. Karena ya luar biasa sih Bu kalau seperti ini gitu. Apalagi kalau di wihara hari apa Ibu? Ceit Sabgo malam jam 6 sore sampai jam 8. Kita ada kebaktian Pali. Pada hari-hari tertentu seperti Waisak Katina kita ada perayaan ya. Kalau setiap minggu nggak ya? Nggak ada. Karena memang setiap minggu itu kita kenapa putuskan tidak ada kebaktian. Karena kami semua kan sudah oma-oma ya. Kami mempunyai kesibukan dengan keluarga. Itu yang membuat kami sepakat nggak apa-apa dah, nggak usah memulai lagi gitu. Ada bilang, kenapa kalian tidak membuka kembali? Saya merasa itu mereka, kalau memang mereka tidak ada kesibukan dengan keluarga, mereka bisa ke wihara lain yang banyak mengadakan kebaktian hari Minggu. Oh, jadi bisa ikut kegiatan yang lainnya kalau nanti mungkin ada undangan dari wihara lain begitu ya Bu? Ya sih, karena kebanyakan Sabtu Minggu adalah hari keluarga. Ini saya maklumi, tapi ya kalau bisa berusaha ke wihara ya ke wihara. Karena kadang saya juga sering dikomplain sama suami saya Bu. Bu, ini udah Senin sampai Sabtu sibuk, Minggu masih seharian di wihara, ngapain sih? Tapi herannya saya kalau saya udah ajak keluarga ke wihara, pulang dari wihara itu kalau habis kelas Dharma, suami saya selalu bercerita. Ya walaupun dia bete, ternyata ya bete-nya nggak bete banget enggak, tapi dia juga dapat pengalaman dari situ. Nah, akhirnya sekarang sudah terbiasa. Mungkin perlu terbiasa juga nih buat ibu-ibu, bapak-bapak ya yang di luar yang punya keluarga. Ternyata ke wihara itu juga sangat begitu penting ya. Karena dari situ kita bisa belajar. Walaupun pertamanya bete ya kok kayak gini, atau mungkin anak ataupun suami, tapi tetap ya Bu ya harus dijalankan kan ya. Nah, ini karena salah satu bentuk dari pelayanan juga sih. Terus kita juga salah satu cara kita untuk belajar juga. Nah, Bu, selama menjadi seorang ketua, pernah merasa rugi nggak sih? Enggak ya? Iya. Karena kita prinsip begini loh, kita merasa kalau kita berpikir, oh saya ketua, yang lain adalah anak buah, kita timbul kesombongan gitu loh. Jadi saya tetap tahukan bahwa ketua itu hanya suatu jabatan yang dipilih untuk mengemban tugas lebih besar lagi. Tapi di dalam prakteknya saya merangkul teman-teman. Saya bukan adalah ketua, tapi saya adalah bagian dari mereka. Jadi sekarang pun saya sebagai seorang upasika pandita gitu kan, mereka tetap manggil saya Nana. Jadi nggak ada embel-embel lain gitu. Kalau saya mereka manggil saya embel-embel gitu, ada panditanya. Kadang-kadang timbul kesombongan keluar gitu loh. Hanya membuat kita antara teman gitu loh, merasa suatu gap gitu loh. Tapi jalanin saya kan, saya menjadi seorang pandita tuh
dari 2017 ya kan, menjadi ketua MBI dari 2020 ya. Tapi saya tidak pernah merasa tuh saya ketua gitu. Saya tetap merasa tuh saya bagian dari mereka gitu. Jadi tidak ada beban, malah suatu merasa ya ini tugas saya loh gitu. Saya harus tetap merangkul mereka. Kalau saya selalu berpikir jadi ketua, membuat saya tidak bisa bekerja lebih baik. Ini nih kalau lurus saja ya enak ya. Kalau udah lurus aja ya it's okay. Tapi kalau mengenai hal begini, kalau ketemunya bukan yang lurus agak repot ini. Karena kalau saya sih merasakan pernah naik turun sih Bu. Jadi Ibu tidak pernah merasakan hal begitu ya Ibu ya? Tidak. Solo ya, santai terus aja. Luar biasa Ibu. Ibu nyaman juga begitu? Karena begini, kalau menurut saya itu ya, kita mempunyai satu jabatan sebagai ketua di DPC. Itu hanya satu nama aja. Menurut saya itu hanya satu nama aja. Tapi yang penting kita itu sama sebenarnya. Kita di satu organisasi, kita bukannya mencari mencari kedudukan atau mencari ini gitu. Jadi maksud saya menjadi itu, kita hanya ingin mengembangkan gitu apa yang sudah dilaksanakan kepada ketua yang dulunya. Nah, jadi kita juga nggak lupa minta dukungan dari mereka gitu semuanya. Karena tanpa ada kritikan dari beliau-beliau itu, kita nggak akan pernah bisa maju. Benar sih. Satu kritikan itu buat kita tuh menjadi satu pegangan. Oh, saya betul salah seperti ini. Saya kan nggak tahu kesalahan saya apa. Yang melihat adalah orang lain. Berarti bukan berarti dikritik terus udahlah males saya besok nggak lagi, nggak ya Ibu ya? Kita kritikan itu membuat kita lebih maju. Oh, lebih maju lagi ya. Lebih semangat. Apa kesalahan kita? Soalnya anak zaman sekarang Bu, dikritik sedikit aja udahlah masa besok saya nggak mau berangkat lagi lah kayak gitu. Kalau anak sekarang ya mungkin beda mentalnya zaman Ibu ke zaman saya dan ke zamannya anak yang lebih di bawah saya sudah berbeda ya tentunya ya. Bu, kalau di wihara itu ya pernah kesusahan nggak sih Bu untuk merangkul para teman-teman, sahabat untuk aktif, untuk terus melakukan pelayanan di wihara, hadir ke wihara, pernah nggak Bu? Enggak sih, selama ini makanya saya kembali ke bilang, kita dengan teman-teman tuh sesama pengurus tuh kita tidak pernah otoriter ya, selalu merangkul gitu, bahwa kita semua sama gitu kan, dalam apapun kita mendengarkan gitu loh, kritikan mereka yang membangun buat kita gitu. Jadi kita selalu menerima kritikan atau apa gitu. Selama pelayanan itu mereka mendengarkan, terus kita membimbing mereka tuh tidak dengan kekerasan, ya kan, kita dengan kasih sayang, menganggap mereka adalah sama. Jadi kita tuh tidak pernah mereka begini jangan kekerasan, tidak. Kita selalu merangkul gitu, bahwa kita adalah sama, kita sama-sama melayani, melakukan segala sesuatunya ini untuk wihara, bukan buat saya. Itu prinsipnya. Saya selalu katakan apapun yang saya lakukan itu bukan buat pribadi saya, tapi ini adalah untuk kemajuan wihara. Nah, dengan begitu kita nggak merasa mereka itu harus kita atur gitu loh. Nah, itu penting. Kalau di wihara Ibu satu circle ya Bu? Maksudnya usianya satu? Ya, semua sama ya? Sama, oma-oma. Itu juga mempermudah sih ya untuk komunikasi ya. Kalaupun ada masalah tentang sikap mereka yang ini, saya tetap tidak pernah dengan cara marah-marah. Saya pelajari kalau apapun mereka lakukannya itu salah, saya bukan diam, tapi saya tegur pada waktunya. Terus kita tidak perlu kita harus menjaga hati mereka gitu loh, karena kita semua sama melayani. Jadi mereka contoh suatu hari punya kesalahan, kita tidak perlu harus marah-marah. Oh, jadi nggak perlu negor di depan orang banyak ya, tahu tempat. Ya, kita bahas dan kita katakan, oh begini-gini gitu loh. Kalau kita kita egois merasa mereka, saya ketua, kalian harus bisa diatur begini, timbul otoriter kita. Jadi suatu yang gap gitu antara ketua dengan sesama pengurus. Iya,
Karena kalau menegur orang di depan orang banyak itu kadang membuat orang menjadi kecil hati ya Ibu ya. Jadi aduh ya sih kasihan juga. Mereka nggak mau layani lagi. Kayaknya besok udah iya. lagi. Jadi kita kalau ada apapun yang kendala yang terjadi, kita pelajari. Jadi akan datang kita akan cara atur gimana jangan terjadi lagi. Itu aja. Baik. Berarti ini memang pola yang luar biasa ya Ibu ya. Ibu jalankan dari 14 tahun yang lalu sampai saat ini. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau saya ke wihara ya memang dari kecil, cuman nggak dari kecil banget enggak sih. Tapi dari situ memang suka di wihara. Jadi saya kalau minggu itu kalau nggak ke wihara kurang ya, ada kurang kayaknya. Perasaan ada yang kurang gitu ada hutang. ya. Kalau saya sih, tapi kan nggak semua orang mau seperti itu. Tapi ke wihara itu menurut Ibu penting nggak sih? Penting. Penting ya? Ya. Karena apa Ibu? Kalau menurut Ibu? Tidak. Waktu kita ke wihara itu, apalagi kita melayani ya kan, kita dana tenaga ya kan. Terus kita memimpin mereka dengan baik, kita merasa suatu kebahagiaan. Oh ini untuk kemajuan wihara kita gitu kan. Bukan timbul kesombongan, malah bersyukur gitu. Oh kita bisa memimpin mereka, terus mereka juga kita bisa rangkul mereka. Suatu sirkulasi yang baik gitu buat kita gitu. Ini adalah satu karma baik yang kita bisa lakukan gitu. Memang belum tentu orang bisa lakukan gitu, tapi kita mampu. Itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Kalau Ibu Nyoman dan Ibu Nana, ada nggak sih keuntungan ketika Ibu berani menjabat sebagai ketua wihara, ketua DPC? Ada nggak sih keuntungan yang dirasakan dari hal itu? Keuntungan pertama perasaan bahagia. Ini ngomongin keuntungan, bukan keuntungan ini ya Bu ya? Materi. Bukan materi ya. Kebahagiaan satu. Orang lain banyak yang mampu, tapi kita diberi kesempatan, punya waktu, ya kan? Terus dari menjadi salah satu pengurus dari wihara atau DPC ini, kita banyak kenal orang hebat gitu loh. Mereka juga sangat menerima kami orang kecil gitu ya. Kita merasa aduh bangga juga nih kenal ada dokter ya kan, ada orang motivator gitu loh. Jadi kenal mereka aja kita udah senang gitu loh. Timbul apa ya? Kita ya kayaknya jadi pede ya Bu ya. Circle teman saya itu nggak kaleng-kaleng. Iya. Udah begitu kita bergaul mereka, kita juga ikut. Jadi gimana sih? Katanya bergaul dengan orang hebat, kita kan jadi hebat. Lama-lama kita pengen juga gitu jadi orang hebat mereka, walaupun masih nempel gitu ya. Itu satu kebahagiaan. Terus ya kalau kita punya komunitas ya kan, kita di wihara, di majelis gitu loh. Banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita juga, mereka ada saat tertentu mereka bisa membimbing kita, membantu kita dalam suatu kondisi gitu loh. Jadi saling menguntungkan gitu. Kita bukan melihat sesuatu yang kita pamrih ya, bukan. Itu kan otomatis. Suatu saat mereka akan bantu kita, ya kan? Kita juga bantu orang lain. Di situ terjadi kerjasama gitu loh. Ya kan? Take and give gitu kan. Saling, bukannya kita saja yang dapat, mereka juga dapat gitu loh. Jadi yang suatu rangkaian yang tidak bisa digambarkan satu-satu gitu. Tapi suatu hari kita akan mendapatkan gitu loh. Yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Tapi selama ini banyak saling membantu. Kita membantu orang lain. Dari komunitas itu kita bisa membantu orang lain. Dari komunitas itu pun dia bisa membantu kita gitu loh. Nah itu aja yang saya rasakan selama ini ya. Kalau Bu Nyoman? Ya kalau saya keuntungannya tentu lebih banyak. Karena kenapa? Saya merasa banyak yang pintar, banyak yang bisa, tapi mungkin kesempatan mereka yang belum ada. Ya, di saat ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua DPC dan juga menjadi wakil di Wihara Bodhidharma, yaitu ketuanya Ibu Nana. Saya merasa sangat bahagia sekali. Bagaimanapun itu satu kebahagiaan buat saya. Pertama saya bisa kenal sama orang yang banyak, ya. Kedua, kenal sama beliau, ada yang kedudukannya seperti mereka punya satu usaha sebagai dokter, sebagai kontraktor, ya itu membuat saya satu keuntungan.
Kenapa? Karena mereka itu di satu organisasi itu mereka tidak memandang kita itu orang kecil. Karena mereka memandang kita tuh kita sama di hadapan Sang Buddha itu kita sama. Nah gitu. Cuma hanya perbedaannya sedikit ya. Kalau menurut saya mereka tuh nggak sungkan-sungkan untuk memberi masukan-masukan dan memberikan pengarahan-pengarahan karena kita baru di DPC ini, mereka sangat mendukung. Satu itulah saya menjadi satu kebahagiaan. Saya sangat bersyukur bisa bergabung di DPC. Ini luar biasa sih, karena mentalnya benar-benar berbeda dengan kita, Bu. Kalau Ibu tahu, aduh mental saat ini adalah, apalagi untuk anak-anak yang saat ini ya, remaja saat ini tuh mereka sering dilabelkan dengan mental strawberry permen. Awalnya aja udah manis, kalau udah nggak manis udah mental. Karena mental untuk pemahaman seperti ini memang nggak semua orang miliki, apalagi bekerja di mau melakukan pelayanan di organisasi itu menurut saya nggak mudah. Karena mengalami nggak sih Bu ketika memimpin organisasi, ketika berkecimpung dalam organisasi, apalagi organisasi sosial keagamaan ya tentunya, banyak orang yang ingin menjadi yang utama. Jadi banyak orang yang mau mengatur, nggak jarang, bahkan saya jarang melihat gitu komandonya cuma satu orang aja. Kebanyakan kan ada aja yang ini maunya ngatur ini, yang itu maunya ngatur ini, yang ini ngatur ini. Ada yang begitu nggak sih Bu? Pernah mengalami jadi hal sulit nggak karena ada beberapa rekan-rekan yang maunya ngatur gitu? Untuk saat ini sih enggak ya, karena mereka malah mendukung ya saya sebagai ketua wihara dan juga di DPC ya, mereka mendukung karena mereka merasa saya nggak sanggup, saya nggak sempat gitu loh. Oh, jadi udah tahu diri lah ya. Nah ini kan susah untuk bertemu dengan orang yang oh ya udahlah ngertilah, saya sibuk, saya nggak sempet jadinya ini ya it's okay aja gitu. Kadang kan ada yang merasa memaksakan diri, kan ada yang seperti itu juga ya tentunya ya Ibu ya. Jadi nggak pernah mengalami kendala sama sekali Bu selama 14 tahun? Nggak ada, karena kan mereka tahu gitu loh. Makanya gini, kita kan memberikan contoh yang baik buat mereka. Kita nggak otoriter terhadap mereka, tidak mengatur mereka dengan suatu paksaan gitu. Tapi kita merangkul mereka. Jadi mereka tahu gitu loh. Si Cinana ini bisa membawa mereka, ya kan, membawa mereka. Jadi mereka tuh respect gitu loh, menghormati kita gitu loh. Jadi nggak merasa kita berkuasa kita aja. Jadi tetap mereka itu merasa selama ini udah oke nih di Cinana yang ngurusnya gitu loh. Jadi mereka tuh gimana ya, merasa ini kepala saya, ini kita adalah bawahan. Tapi mereka dengan tertib gitu loh, karena kita tidak mengatur mereka, tapi kita saling membimbing mereka gitu. Mengingatkan juga, saling ingatin ya Bu. Itu dia. Jadi kerjasama yang baik gitu. Luar biasa sih Bu. Kalau memang udah satu circle mah aman. Satu circle ya kalau. Tapi kalau udah beda memang sangat susah sih Bu ya. Mungkin ini adalah suatu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Bu Nana dan Bu Nyoman yang perlu kita pelajari juga tentunya. Apalagi perempuan yang sudah disibukkan dengan kegiatan rumah tangga yang harus A, B, C, D, E, F, G lah segala macam, tapi masih mau melakukan pelayanan. Justru malah pelayanan dan kegiatan wihara ini dijadikan suatu liburan ya Bu ya? Hiburan. Bu, ada untuk mengenai hal ini ada yang ingin disampaikan mungkin Bu, untuk mengedukasi mungkin untuk ibu-ibu, untuk ayo loh kita melakukan pelayanan. Ya, di samping pekerjaan rumah tangga yang banyak A sampai Z gitu loh, mari kita jadi salah satu pengurus wihara, salah satu pengurus dari majelis, itu akan mendatangkan suatu
relaksasi ya gitu loh. Jadi kita tidak merasa beban lagi rumah tangga gitu loh. Yang penting kita perhatikan bahwa kita utamakan keluarga dulu. Keluarga sudah beres, kita baru keluar. Kalau keluarga belum beres, kita jangan. Kenapa? Kita bisa lakukan untuk orang lain, tapi kita tidak lakukan untuk anak sendiri, keluarga sendiri. Kita akan tidak dipandang. Kenapa? Itu mah hanya suatu cari nama ya kan. Jadi kita ingin seimbang gitu loh. Seimbang di dalam, seimbang di luar gitu loh. Karena tidak gampang. Dengan prinsip gitu, kita akan bisa berjalan dengan lebih baik, tidak berat gitu loh, tidak beban. Malah mendatangkan buat kita yang sebagai ibu rumah tangga dengan aktif di luar, mendatangkan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa kita gambarkan lagi. Bagi yang belum aktif silakan, ya kan? Kenapa di dalam rumah tangga kita sudah banyak pekerjaan dan beban gitu kan, tapi dengan kegiatan di luar gitu loh kan, dengan healing yang spiritual ya, memberikan manfaat yang tidak bisa dijabarkan satu persatu. Wah mantap ini Bu Nana, ini luar biasa sih ini dari Bu Nana. Kalau dari Bu Nya mah? Ya kalau saya tentu mungkin hampir sama-sama Bu Nana. Segala sesuatu kalau kita ingin melaksanakan tugas keluar, kita juga harus terlebih dahulu bertanya kepada anak-anak, Mama besok mau begini, karena kan anak-anak bekerja semua nih. Kita punya cucu nih di rumah. Besok Mama ada tugas ini, apakah kalian bisa handle? Dia bilang, silakan Mah, saya bisa handle. Walaupun begitu, karena kita kan juga di rumah nggak ada yang membantu ya, semuanya sendiri gitu. Jadi menurut saya itu sangat mendukung juga sih anak-anak. Pertama saya mengatakan saya akan merapikan dulu di rumah, seperti menjemput cucu sekolah, saya rapikan dulu di rumah. Setelah di rumah udah selesai, barulah saya berkonsultasi keluar. Karena kenapa? Saya berpikir kalau di rumah masih berantakan, kita di luar sudah ini, pasti orang kan, aduh di rumahnya aja kayak kapal pecah, kok bisa bertugas di luar ya? Apa dia mau mencari nama atau bagaimana? Karena kan kita ini pelayanan, melayani gitu. Jadi kita harus melayani di rumah tangga kita sendiri dulu. Lebih baik kita melayani di rumah tangga sendiri. Tapi sekarang saya menjadi ketua DPC, mau jadi UAP, saya juga itu harus benar-benar mawas diri sendiri. Sebelum melangkah dari rumah saya, keluar pintu rumah saya harus terlebih dahulu mawas diri saya. Kenapa? Saya ini begini, bagaimana caranya saya membenahi diri saya supaya menjadi lihat-lihatan orang itu bisa lebih baik. Kok seorang mau jadi UAP kok seperti begini? Kok seorang upasaka kok begini tingkah lakunya di luar? Itu yang perlu dijaga supaya bisa handle sama-sama. Mantap, luar biasa ini ibu-ibu ya. Ini adalah pembicaraan yang luar biasa pada hari ini. Cukup Ibu atau ada mau ya tambah lagi? Ini luar biasa. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di luar, dengan ikut organisasi itu tidak akan membuat kita rugi. Dengan mengikuti organisasi itu tidak akan membuat kita stres. Asal kita benar-benar tahu apa job desk yang harus kita lakukan. Terutama untuk ibu-ibu di luar sana. Utamakan keluarga dulu ya Ibu ya. Keluarga nomor satu kan ya. Betul. Setelah keluarga beres, oke, ayo kita melakukan pelayanan. Ini adalah karena pelayanan ini adalah salah satu pegangan kita untuk memiliki hal yang baik ya. Kewihara adalah salah satu cara kita untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik juga, circle teman yang baik juga, kesempatan untuk kita berbuat baik juga. Jadi nggak ada ruginya aktif dalam organisasi, baik di wihara maupun di organisasi lainnya. Tentunya organisasi keagamaan ya ibu-ibu ya. Tetap utamakan keluarga. Mungkin itu aja sih untuk pembahasan hari ini. Semoga kita semua ibu-ibu ya, baik yang muda, yang menuju bukan tua ya, menuju akan lebih bertambah umurnya, yang lebih tua,
sempatkan waktu untuk kita. Ya kalau nggak sempat, kalau nggak saya belum mampu jadi seorang ketua, it's okay, no problem. Tapi sempatkan waktu untuk aktif dalam kegiatan sosial supaya kita juga bisa menikmati kehidupan kita dengan baik. Iya. Mungkin itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Semangat pagi Ibu, terima kasih untuk hari ini. Ya, luar biasa. Terima kasih Tia. Ya. Masaknya ngadi budaya, nama budaya. Nama budaya.